Bella, di zaman seperti sekarang ini nih, keluarga yang tidak mengimunisasi anaknya itu tetap ada loh. Nah, selain khawatir akan vaksin yang diberikan anaknya itu terbuat dari bahan yang haram, dan juga merasa bahwa anaknya tetap sehat walau tidak diimunisasi. Betul, Tommy. Padahal menurut sejumlah pihak, imunisasi itu tidak hanya berguna secara pribadi, namun juga bisa berguna bagi kesehatan kelompok. Suntik dulu ya. Imunisasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Meski demikian, tak semua kalangan setuju dengan program ini. Bahkan muncul kelompok anti-imunisasi. Salah satu aktivis gerakan anti-imunisasi adalah Sherry Tenpenny. Melalui seminar dan buku, diungkapkan efek imunisasi yang dapat merugikan kesehatan seperti cedera akibat vaksin. Cedera ini dapat menyebabkan autisme, asma, attention deficit hyperactivity disorder atau hiperaktif, dan gangguan kekebalan tubuh. Gerakan anti-imunisasi di Indonesia mulai meluas sejak 2000-an, yang muncul melalui sosial media. Berbagai alasan penolakan imunisasi disebutkan, mulai dari bahan vaksin yang haram, mengandung zat berbahaya, hingga keyakinan bayi bisa sehat walau tanpa imunisasi. Alasan-alasan tersebut juga diyakini kebenarannya oleh keluarga ini. Kedua putranya tak diimunisasi lengkap. Anak pertamanya, Zakwan Altafal, sempat diimunisasi namun dihentikan. Sedangkan anak keduanya, Gazam Asmi Ramadan, bahkan tak diimunisasi sama sekali. Pada saat saya melahirkan itu saya masih ragu gitu, ini imunisasi atau enggak gitu. Sementara mindset kita kan sudah terpola gitu bahwa anak yang dilahirkan gitu harus diimunisasi, kalau tidak nanti begini, nanti begitu gitu. Saya sempat mengimunisasi Altaf, BCG, dan DPT1, DPT2 gitu. Dampak dari imunisasi itu memang seperti itu, tapi nanti setelah 3 hari turunnya panasnya itu akan turun dengan sendirinya. Seperti itu sih alasannya, tapi menurut saya tidak masuk ke dalam logika. Fungsi imunisasi pun digantikan dengan madu. Kedua anaknya diwajibkan mengkonsumsi madu setiap hari. Ya, anak saya walaupun tidak imunisasi ya, tapi sama seperti anak-anak lainnya yang sebayanya gitu, tetap aja mereka ya alhamdulillah sehat. Namun anggapan tersebut dibantah oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kedua anak Isbi sehat karena lingkungannya yang sehat pula. Karena 90% yang sekelilingnya itu diimunisasi. Begitu kita kurang cakupan dari 90%, yang terjadi seperti di Jawa Timur dan di Padang, di Lampung, atau di daerah-daerah tertentu. Karena sumber penularannya ada. Tapi kalau kita bisa menjaga cakupan imunisasi 90-90%, nggak ada sumber penularannya. Jadi yang tidak imunisasi itu terlindungi. Anggapan buruk tentang zat yang terkandung dalam vaksin dibantah oleh pemerintah. Telah dipastikan semua vaksin yang beredar di pasaran aman dan berguna meningkatkan kekebalan tubuh anak. Kalau dia sudah mempunyai izin edar dari Badan POM atau jadi dia sudah mempunyai keamanan itu pasti sudah diuji kalau sampai sudah ada di pasaran. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi tentu ada tahap-tahapan sampai dia bisa beredar di pasar. Ada yang menentang, ada juga yang mendukung imunisasi. Jaminan keamanan dari pemerintah dijadikan acuan oleh keluarga Vini Utami Arliani. Ketiga buah hatinya telah diimunisasi dasar dan pilihan. Karena saya ingin mencegah mereka dari penyakit-penyakit yang semakin lama semakin bermacam-macam ya, yang semakin aneh. Virus-virus yang tidak diketahui dari mana asalnya, kalaupun terinfeksi tidak terlalu parah. Ia tak menampik kenyataan sang buah hati demam setelah diimunisasi. Namun setelah 2 hari, suhu tubuh sang anak kembali normal. Vini pun telah merasakan manfaat imunisasi pada anaknya. Waktu ada teman yang terkena campak, nah dia tuh ada kekebalan terhadap penyakit campak tersebut. Nah, ya itulah salah satu dampaknya dari imunisasi tersebut. Demi menyukseskan masyarakat Indonesia yang sehat, para dokter terus mensosialisasikan arti penting imunisasi kepada seluruh orang tua.
Hal ini penting karena penurunan cakupan imunisasi akan berdampak pada kesehatan di negeri ini. Kalau terjadi penurunan cakupan imunisasi, akan datang tuh penyakit-penyakit yang dulu dapat dicegah dengan imunisasi. Sehingga terjadilah kematian, kecacatan, ya, perawatan di rumah sakit, biaya yang tidak perlu, ya, kekhawatiran, kecemasan, yang sebetulnya telah aman, telah terkendali, tapi karena ulah seseorang atau ke kelompok-kelompok yang belum mengerti tentang konsep imunisasi, mengeluarkan pendapat-pendapat yang kadang-kadang dapat diterima oleh beberapa orang tua. Jadi saya anjurkan pada orang tua kalau mengambil data atau mengambil berita dari sumber-sumber yang terpercaya dan mempunyai kompetensi tinggi. Meski keluarga telah menerapkan pola hidup sehat, imunisasi tetap dinilai sebagai faktor penunjang kesehatan yang utama. Memberikan informasi, edukasi, pola hidup sehat, menjaga kekebalan atau daya tahan tubuh anak secara alamiah. Tentunya ya memberikan makanan yang sehat, memberikan ASI yang cukup. Kuncinya tetap anak harus diberikan imunisasi. Dalam situs resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia, disebutkan hampir semua efek samping vaksin bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri pada bekas suntikan atau demam ringan. Sedangkan pada 1994, Jurnal Institute of Medicine menyebutkan risiko kematian akibat vaksin adalah amat rendah atau extraordinary low. Novita Sari, Luther Hotagaol melaporkan untuk NET.